Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajma'in. Sahabat Bang Dil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, waktu, bahkan kita bisa tatapan online pada hari ini. Dan tak lupa juga kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah membawa dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang pada saat. Bagaimana sahabat Bang Dil, masih kuat puasanya di penghujung Ramadan ini? Tentunya kita harus memperbanyak ibadah. Bang Dil tidak pernah bosan-bosan mengingatkan, mengajak teman-teman untuk beribadah banyak-banyak mungkin, karena di akhir-akhir ini adalah momen-momen yang paling penting di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena di akhir di bulan Ramadan ini ada yang namanya yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana amalnya adalah 1000 bulan. Namun Badil ingin membawa kisah dari Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kisah ini akan menjadi manfaat untuk kita dan berdampak untuk kita nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berjudul inilah kisah Rasul melihat keindahan malam Lailatul Qadar. Pertama, bagaimana sih malam Lailatul Qadar? Bang Dil bertanya kepada sahabat, bagaimana sih malam Lailatul Qadar? Sebelumnya, umat Islam meyakini bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Malam ganjil yang diyakini datang di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini merupakan waktu yang diharapkan oleh seluruh umat Islam. Nah, apabila kita melakukan amal kebaikan pada malam itu, seolah-olah kita telah melakukan ibadah yang nilai dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Bayangkan umur kita aja masih mungkin ada yang 18 tahun, mungkin ada yang 20-an tahun, mungkin ada 30-an tahun. Ketika kita mempertemukan malam Lailatul Qadar ibarat 1000 bulan atau 83 tahun melebihi umur. Masya Allah tabarak. Keinginan untuk mendapatkan nikmah dan berkah di malam Lailatul Qadar ini bukanlah sesuatu yang tidak beralasan. Rasulullah SAW sendiri menyeru kepada umatnya untuk menyongsong malam 1000 bulan ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, carilah di 10 hari terakhir. Jika tidak mampu, maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya. Hadis riwayat Bukhari. Malam yang istimewa itu masih merupakan tanda tanya dan tidak diketahui secara pasti kapan datang. Namun menjelang akhir Ramadan, Rasulullah SAW biasanya lebih fokus ibadahnya 10 malam terakhir, yaitu di fase ketiga yang terbebas dari api neraka. Nabi Muhammad SAW ketika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan memilih fokus beribadah, isi malamnya dengan ibadah-ibadah dan membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam sebuah kisah ceritakan Rasulullah SAW sedang duduk iktikaf malam suntuk pada hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Para sahabat pun tidak sedikit yang mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Ketika Rasulullah berdiri sholat, para sahabat menunaikan sholat. Ketika beliau menandakan tangannya, para sahabat menandakan tangan beliau untuk berdoa. Dengan kompaknya ikuti Rasulullah SAW. Saat itu langit mendung tidak berbintang, angin pun meniup tubuh-tubuh yang memenuhi masjid. Dalam riwayat tersebut, malam itu adalah malam ke-27 Ramadan. Di saat Rasulullah dan para sahabat sujud, tiba-tiba hujan turun cukup deras. Masjid yang tidak beratap itu menjadi tergenang air. Salah seorang sahabat ada yang ingin membatalkan sholatnya. Ia bermaksud ingin berteduh dan lari dari shaf. Namun niat itu digagalkan karena dia melihat Rasulullah tadi dan sahabat lainnya tetap sujud dengan khusyuknya, tidak bergerak sama sekali. Masya Allah. Air hujan pun semakin mengenangi masjid dan membasahi seluruh tubuh Rasulullah dan para sahabat yang berada di dalam masjid tersebut. Tetapi Rasulullah dan para sahabat tetap sujud dan tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya. Beliau basah kuyup dalam sujudnya, namun sama sekali tidak bergerak, seolah-olah beliau sedang asyik masuk ke dalam suatu alam yang merupakan segala-galanya. Beliau sedang masuk ke dalam suatu alam keindahan. Beliau juga sedang meliputi oleh cahaya ilahi. Beliau takut keindahan yang beliau saksikan ia akan hilang jika beliau bergerak dari sujudnya. Beliau takut juga cahaya itu mungkin akan hilang jika beliau mengangkat kepalanya dari sujudnya. Beliau terpaku lama sekali
di dalam sujudnya. Beberapa sahabat yang tidak kuat menggigil kedingin, Rasulullah mengangkat kepala dan mengakhiri sholatnya. Hujan pun berhenti seketika. Masya Allah, tabarakallah. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, bangun dari tempat duduk dan berlari ingin mengambil pakaian kering untuk Rasulullah SAW. Namun beliau pun mencegah dari katanya. Wahai Anas bin Malik, kata Nabi Muhammad, janganlah engkau mengambil sesuatu untuk, biarkanlah kita sama-sama basah. Nanti juga pakaian kita akan kering dengan sendirinya. Rasulullah. Dari kisah di atas, pada saat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malam Lailatul Qadar, banyak hikmah yang kita ambil di malam 1000 bulan. Semoga malam tersisa di bulan suci Ramadan ini mampu kita manfaatkan, mampu kita teguhkan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu dengan beribadah, salat malam dan beriktikaf di masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga di bulan suci Ramadan tahun ini kita mendapat keberkahan dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jika video ini bermanfaat, bantu like, komen, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.